majelis tempatnya yang paling dekat dengan Nabi. Siapa itu? Orang yang paling banyak bersolawat. Sudahlah zamannya jauh, waktunya jauh. Kesempatan kita satu-satunya adalah ketika kita bisa mendekatkan diri dengan banyak bersolawat kepadanya. Oleh sebab itu maka aqrabu majlis 10, 9. Ada hadiah yang dipersembahkan, yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian sahabat ketika itu sedang berada di depan, Nabi berkata, "Inna salatakum ma'rudatun alayya." Salawat yang kalian baca ini dibawa ke makamku. Salawat yang kalian ucapkan itu dibawa ke makamku. Sahabat bertanya, "Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta?" Bagaimana mungkin salawat kami ini dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur berkeping dimakan cacing tanah? Langsung Nabi menjawab, "Innallaha harramal arda ajsadal anbiya." Allah mengharamkan tanah menggigit jasad para nabi. Ini benar atau tidak bohong? Bagaimana ketika pada suatu masa dinding-dinding tanah makam Nabi dikerok pelan-pelan pada saat zaman Nuruddin Zinki. Mereka ingin mencuri jasad Nabi SAW. Mimpi datang kepada khalifah, maka langsunglah mereka tembok dengan cor beton, cor timah ke bawah, sehingga tertutup keliling. Selamat. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau begitu jasad Nabi tidak pernah dicek, diperiksa. Tidak. Benarkah hadis ini? Jangankan Nabi. Ketika digali pemakaman makam pahlawan, karena dulu di pinggir kota dengan pesatnya pembangunan, yang di tepi kota menjadi di pusat kota, mau dibuat mal, gedung, akhirnya dipindahkan. Ketika dipindahkan ternyata ada jasad yang utuh. Jangankan kulitnya, jangankan wajahnya, kain kafannya pun tidak disentuh oleh cacing tanah. Bukan Nabi, hanya orang-orang yang mengikut sunnah Nabi, menghafal Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, tapi dia mendapatkan keutamaan. Allah sedang ingin menunjukkan, jangankan Nabi Muhammad SAW, orang yang mengikutinya pun, kalau orang yang mengikutannya saya dijaga Allah, apalagi dia yang menjadi sumber segala kebenaran yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ada persembahan kita dari bumi terujung terjauh, dari umat terbanyak di antara umatnya, dibawakan ke makamnya. Ya Rasulullah SAW, inilah hadiah dari umatmu, solawat. Betapa bahagianya, betapa bangganya. Itulah mengapa kita memperbanyak solawat pagi, petang, siang, dan malam. Saat membawa kendaraan, bersolawat. Saat lampu merah, bersolawat. Saat macet, bersolawat. Apakah dengan marah-marah, sumpah serapah? Adapun musik, lagu, batil, bukan religi, tidak mengingatkan kepada Nabi, menjauhkan, malah mengajak bermaksiat. Stop, taubat, berhenti. Mulailah diisi dengan solawat-solawat. Adapun solawat dengan irama seni, suara yang lembut, yang baik, yang tidak membawa kepada hawa nafsu, amat sangat baik. Nabi memuji suara yang bagus. Datang seorang sahabat bersyair, memuji Nabi SAW. Nabi sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Ini menunjukkan diamnya Nabi, tersenyumnya Nabi, menunjukkan bahwa bersolawat dengan solawat yang dibuat, bersolawat dengan puji-pujian adalah dibenarkan. Tapi ketika pujian itu sudah melampau, maka kata Nabi SAW, la tatruni, jangan kamu terlampau memuji aku kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani memuji al-masih, mengatakan dia anak Allah. Dalam agama keyakinan kita, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah Nabiullah, Muhammad adalah Habibullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, keutamaan sholawat dan sholawat apa sajakah yang harus kita amalkan, dan salawat itu malaikat apa yang menyampaikan kepada Rasulullah? Sekian Ustadz. Salawat yang berasal dari hadis Nabi SAW dapat dilihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim.
Saya tidak punya Sahih Bukhari dan Muslim, tebal sekali 7.275 hadis. Di mana saya bisa melihatnya? Sudah dikumpulkan dalam buku 99 tanya jawab salat yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sependek-pendeknya. Mau pakai Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Tapi kami biasa baca selawat yang diajarkan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa 'alal mamat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Tak ada dalam hadis, tapi maknanya baik. Apa maknanya? Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan salawat ini kami berharap supaya kami selamat dari segala malapetaka bencana musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat ini kami berharap agar engkau tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Kami berharap dengan salawat ini engkau sucikan kami dari segala macam silap salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dengan salawat ini kami berharap engkau sampaikan kami kepada cita-cita tertinggi min jami'il khairat, segala kebaikan-kebaikan fil hayat, saat hidup, wa ba'dal mamat, maupun sesudah mati. Maka tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat apa yang membawa solawat itu dari rumah kita ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu pelajaran saat kita dulu sekolah, malaikat ada 10. Kenapa 10? Karena kalau lebih muridnya tidak hafal. Banyak sekali malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Apa diantara contohnya? Innalil malaikati suyyah. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu ada yang berkeliling di atas muka bumi. Tak disebutkan namanya siapa. Lalu malaikat itu ketika melihat majelis zikir lalu memanggil malaikat-malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, marilah kemari, inilah hajat kalian mencari majelis zikir. Tidak dikasih tahu siapa namanya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat untuk membawa roh. Malaikat apa namanya? Tidak ada disebutkan. Termasuk jugalah ini, tidak ada nama malaikat yang membawa solawat itu ke makam Nabi, tapi yang jelas solawat kita itu sampai. Ini sebagai contoh dalam kasus-kasus yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.